Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Selama masa pandemik ini, kita masih belajar jarak jauh. Mungkin kalian rindu dengan sekolah, rindu dengan Bapak Ibu guru, tapi keadaan memaksa kita harus jauh. Oleh karena itu, jangan lupa jaga kesehatan dengan cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Oke, sebelum kita membicarakan materi bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, marilah untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, bersama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan hikmat. Oke, menyanyi dimulai. Terima kasih anak-anak semua. Sekarang akan kita lanjutkan. Sebelum kita membahas pada materi, maka kita akan melihat tujuan pembelajaran tersebut. Mari kita lihat. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. 3. Mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang keempat, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, mungkin anak-anak ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Kalau mau bertanya silakan sampaikan, baik secara langsung lewat grup ataupun japri. Karena pembelajaran ini lewat YouTube, maka kamu bisa memberikan komentarnya pada kolom komentar. Oke? Baik, kita lanjutkan pada materi. Materi bab pertama pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas subbab A, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Mungkin anak-anak tahu bahwa di dalam negara kita, itu penerapan Pancasila dari masa ke masa itu memang banyak tantangannya. Baik itu tantangan yang berasal dari masyarakat Indonesia sendiri, bahkan juga dari luar negeri. Dan itu tidak terjadi hanya sekarang saja, tapi tantangan itu sudah terjadi sejak awal negara kita merdeka. Jadi kita baru saja merdeka, tapi sudah banyak sekali tantangannya. Nah, masa penerapan Pancasila dari masa ke masa dapat kita bagi menjadi 3 masa. Masa pertama adalah masa Orde Lama, kemudian yang masa kedua adalah masa Orde Baru, dan masa yang ketiga adalah masa reformasi sampai sekarang. Oke, anak-anak tahu kapan Pancasila lahir? Oke, saya pikir tahu ya, yaitu tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang pertama yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Saya yakin ya bahwa Bapak Insinyur Soekarno selain merupakan tokoh yang melahirkan istilah Pancasila pertama kali, beliau adalah tokoh yang sangat luar biasa, yaitu selain sebagai proklamator, beliau juga adalah
orang yang sangat luar biasa perjuangannya, mengorbankan dirinya untuk bangsa dan negara. Oke. Sekarang kita akan kembali kepada materi. Mungkin anak-anak tahu ya bahwa pada masa lampau di awal kita merdeka pernah terjadi upaya-upaya pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin anak-anak tahu yang namanya PKI, Partai Komunis Indonesia. Itu pernah memberontak pada tanggal 18 September 1948 di Jawa Timur, di Madiun ya, dipimpin oleh Musso. Kemudian pernah juga ada di ITII di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ada APRA, ada Andi Aziz, ataupun pemberontakan RMS. Itu adalah peristiwa pemberontakan di mana mereka itu ingin menggantikan dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain. Sebagai contoh PKI, Partai Komunis Indonesia, ingin mendirikan negara komunis, berarti ingin menggantikan dasar negara Pancasila dengan dasar komunis. Kemudian pemberontakan DITI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat, yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, itu ingin mendirikan negara Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, sehingga jelas sekali bahwa Kartosuwiryo ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, menjadikan dasar negaranya adalah Al-Quran. Kemudian ada Angkatan Perang Ratu Azil, ada Andi Aziz, dan ada pemberontakan RMS. RMS Republik Maluku Selatan, di mana RMS ingin tetap mempertahankan bentuk negara serikat. Pada masa Orde Lama ini banyak sekali penyimpangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara ataupun penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Contohnya yaitu bahwa presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Sehingga saat itu negara kita tidak melaksanakan sistem presidensial, tetapi melaksanakan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan yang melihat atau mengacu pada demokrasi liberal. Sehingga pada masa ini kemudian banyak timbul pemberontakan karena tidak ada kepuasan dari pemerintah daerah atau masyarakat atau kelompok masyarakat terhadap pemerintahan pusat. Sehingga kemudian muncullah pemberontakan yang mengancam pada kedaulatan negara kita. Tapi ada satu sisi positif, yaitu terlaksananya pemilu pertama di Indonesia, yaitu tahun 1955, di mana pemilu tersebut merupakan pemilu yang paling demokratis di dunia. Banyak peristiwa penting yang terjadi pada masa Orde Lama. Selain berhasil dilaksanakannya pemilu, maka pada masa pemerintahan Orde Lama juga pernah dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 59 oleh Presiden Soekarno, karena saat itu negara dalam keadaan chaos atau dalam keadaan chaos ya, di mana saat itu Badan Konstitusi atau Badan Konstituante yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar baru tidak berhasil melahirkan Undang-Undang Dasar, sehingga mengakibatkan banyak ketidakpuasan masyarakat. Nah, melihat kondisi tersebut, maka Insinyur Soekarno selaku Presiden kemudian menyarankan agar Badan Konstituante kembali kepada UUD 45. Namun ternyata himbauan dari Presiden tidak dihiraukan. Maka kemudian Presiden untuk mencegah terjadinya chaos karena terancamnya kedaulatan negara, terancamnya persatuan bangsa, terancamnya keutuhan negara,
maka dikeluarkanlah Dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, saya yakin anak-anak tahu ya apa isi dari Dekret Presiden 5 Juli 59 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Semenjak tahun 1959, maka sistem demokrasi yang berkembang di Indonesia berubah. Semula menganut sistem demokrasi liberal, kemudian menjadi sistem demokrasi terpimpin, di mana Presiden Soekarno sebagai presiden memegang kekuasaan yang sangat luar biasa, sehingga hal itu mengakibatkan kekuasaan yang otoriter, kekuasaan yang cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Pada masa Orde Lama, ketika negara kita menganut sistem demokrasi terpimpin, banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila ataupun UUD 45. Ada beberapa peristiwa, ada beberapa kejadian atau keputusan yang menunjukkan bahwa Presiden Soekarno adalah seorang yang otoriter, dan itu didukung oleh lembaga negara, antara lain misalnya keputusan TAP MPRS yang menyatakan pengangkatan presiden seumur hidup. Tentu itu akan bertentangan dengan UUD 45. Kemudian juga Presiden membubarkan DPR. Tentu hal itu tidak benar ya. Karena apa? Karena DPR itu dipilih oleh rakyat, sehingga yang berhak untuk membubarkan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat adalah rakyat. Tapi karena kekuasaan presiden yang sangat besar, maka presiden membubarkan DPR. Nah, puncak penyimpangan dari pemerintahan Orde Lama adalah adanya pemberontakan G30S PKI, yaitu pemberontakan PKI tanggal 30 September 1966 yang dipimpin oleh DM Aidit. Akibat dari pemberontakan itu, maka banyak jenderal teras atas Angkatan Darat yang gugur karena ditangkap, diculik, dianiaya oleh PKI, kemudian dimasukkan ke lubang buaya. Anak-anak bisa mempelajari sendiri, membaca sendiri bagaimanakah peristiwa yang terjadi dengan gerakan 30 September sampai dengan munculnya surat perintah 11 Maret. Ya. Dari situ anak-anak bisa membaca bagaimana para mahasiswa melakukan demonstrasi sehingga berhasil menurunkan Soekarno ya, dengan surat perintah 11 Maret yang dipegang oleh Bapak Soeharto. Setelah surat perintah 11 Maret turun, berarti masa berikutnya adalah masa Orde Baru. Tekad dari Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 45 di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Artinya apa? Artinya ketika masa Orde Lama itu banyak sekali penyimpangan terhadap UUD 45 dan Pancasila, maka masa Orde Baru pemerintahan ingin menjalankan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Namun tentu saja yang namanya pemerintahan itu tidak bisa berjalan mulus. Kenapa? Karena pasti banyak sekali tantangan-tantangan, hambatan-hambatan yang muncul. Kalau di masa Orde Lama itu pemberontakannya itu berupa, pada masa Orde Baru pembangunan berjalan dengan pesat, yaitu dengan dilaksanakannya rencana pembangunan 5 tahun yang berlandaskan kepada garis-garis besar haluan negara.
sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dengan tajam. Bahkan Indonesia pernah mendapatkan penghargaan dari FAO, yaitu sebagai lumbung padi internasional. Namun di sisi keberhasilannya dalam bidang pembangunan, pada masa pemerintahan Orde Baru juga banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran, terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila ataupun UUD 45. Misalnya dibatasinya kebebasan berpolitik. Contohnya yang jelas ya, pada masa lalu hanya ada 3 partai politik, berbeda dengan ketika pemilu pertama itu diikuti oleh 100 partai. Tapi ketika masa Orde Baru hanya ada 3 partai politik, yaitu P3, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian selain tidak adanya kebebasan berpolitik, tidak ada juga kebebasan pers, kebebasan berpendapat. Pemerintah anti kritik, pemerintah tidak mau dikritik. Buktinya apa? Buktinya banyak media yang kemudian dibredel, izin terbitnya dicabut. Kemudian selain tidak adanya kebebasan berpolitik dan kebebasan berpendapat, banyak juga terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan di antara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa Orde Baru, banyak kasus yang sampai sekarang ini belum tuntas. Contohnya misalnya ada kasus Marsina, yaitu buruh yang dibunuh ya, mayatnya dibuang di tengah hutan ya. Kemudian ada kasus wartawan Udin, wartawan Bernas ya, yang juga meninggal ya, dianiaya. Itu cuma 2-3 contoh ya, masih banyak sekali contoh-contoh yang terjadi pada masa Orde Baru yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Presiden Soeharto memerintah Indonesia sejak tahun 1968 sampai dengan 1998. Di masa Orde Baru, seseorang menjadi presiden adalah karena dipilih oleh MPR. MPR adalah merupakan penjelmaan seluruh rakyat, sehingga beliau memerintah selama hampir 32 tahun. Sehingga pada akhirnya muncul era reformasi karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan di masa Orde Baru ya. Contohnya misalnya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, sangat luar biasa. Oleh karena itu mahasiswa banyak melakukan demonstrasi besar-besaran yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur. Maka terjadilah yang namanya masa reformasi. Mungkin anak-anak tahu ya, peristiwa Mei 1998, yaitu peristiwa di Jakarta ya, banyak demonstrasi mahasiswa yang mengakibatkan beberapa mahasiswa harus gugur untuk memperjuangkan reformasi. Bahkan mahasiswa juga berhasil menduduki gedung DPR MPR. Gedung DPR MPR adalah merupakan gedung simbol rakyat, berhasil dikuasai oleh mahasiswa pada masa reformasi. Tokoh reformasi antara lain ada Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, kemudian ada juga Amin Rais. Di era reformasi tuntutannya jelas, yaitu turunnya Presiden Soeharto, dan akhirnya memang pada tahun 1998 Presiden akhirnya turun dari jabatannya menjadi presiden, kemudian digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Oke anak-anak, untuk materi pertemuan pertama kita hanya membahas subbab A, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa.
anak-anak untuk mengingat atau lebih mendalami materi ini, maka ibu akan memberikan beberapa soal ya. Silahkan dikerjakan, bisa dikerjakan sendiri ya. Kalau misalnya anak-anak ada yang kebetulan tidak memiliki HP atau mungkin kuotanya sedang limit ya, bisa secara berkelompok, tetapi harus ingat ya, jaga jarak, pakai masker ya. Kemudian juga jangan lupa cuci tangan. Oke, baik, akan kita bacakan ya, akan ibu bacakan apa tugasnya, apa pekerjaannya. Kemudian pekerjaan itu nanti harus kalian kumpulkan dengan cara ya, difoto, kemudian dikirim ke Google Form. Oke, baik. Baiklah, karena keterbatasan waktu, maka kegiatan belajar daring pada pertemuan pertama ini akan segera kita akhiri. Namun sebelum kita akhiri, mari kita review sebentar, kita lakukan refleksi ya. Apa saja yang telah kita pelajari berkaitan dengan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa, di mana pada masa awal kemerdekaan Pancasila banyak mengalami berbagai macam hambatan. Nah, hambatan-hambatan itu tadi munculnya adalah dari bangsa Indonesia sendiri, bahkan juga dari luar negeri. Nah, dari peristiwa tersebut apa yang dapat kita petik? Yang dapat kita petik adalah bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus berusaha untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian mengamalkannya Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka berarti kita telah mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oke. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.